Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Chemistry Also. Sebelum memulai menonton video ini, silahkan like dan subscribe video ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai senyawa heterosiklik part 2. Berdasarkan part pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang pada cincinnya terdapat atom hetero. Nah, atom-atom hetero ini meliputi N, O, S, B, dan P. Kemudian senyawa heterosiklik ini sendiri berdasarkan aromatisasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang aromatik dan ada yang non-aromatik. Kemudian bentuk atom hetero yang paling banyak itu adalah N, O, dan S. N disebut dengan golongan aza, O disebut dengan golongan okso, dan S disebut dengan golongan tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Chemistry Otsu. Sekarang kita akan membahas mengenai senyawa heterosiklik yang kedua. Tapi sebelum itu, silakan like dan subscribe channel ini. Berdasarkan pembahasan senyawa heterosiklik part pertama, bahwa senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik yang pada cincinnya terdapat atom hetero. Nah, atom hetero ini sendiri meliputi unsur N, O, S, B, dan P yang ada di dalam senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik ini berdasarkan aromatisitasnya, terbagi menjadi dua. Ada aromatik dan ada yang non-aromatik. Bentuk atom hetero ini sendiri yang paling banyak di dalam senyawa heterosiklik itu adalah N, O, dan S. N termasuk ke dalam golongan aza, O termasuk ke dalam golongan okso, dan S termasuk ke dalam golongan tio. Nah, salah satu bagian dari senyawa heterosiklik itu terdapat cincin 5 atau cincin 5 anggota. Nah, cincin 5 anggota ini senyawa-senyawa yang ada di dalamnya itu ada pirola, furan, tiopena, dan tiazola. Nah, keempat senyawa ini memiliki 5 anggota atau 5 cincin anggota di dalam senyawanya dan termasuk ke dalam senyawa yang aromatik. Nah, sifat senyawa aromatik ini sendiri disebabkan oleh kelima anggota atau kelima cincin anggota yang menyumbang 2 elektron membentuk ikatan pi seperti pada benzena. Meskipun pirola mengandung atom nitrogen dalam cincinnya, nah pirola ini sendiri tidak bersifat basa seperti piridina atau amina, karena pasangan elektron bebas pada atom nitrogen sudah disumbangkan ke dalam cincin berbentuk ikatan pi, sehingga pirola ini sendiri tidak bersifat basa. Nah, selanjutnya selain cincin 5, salah satu senyawa yang termasuk dalam senyawa heterosiklik adalah cincin 6 atau cincin 6 anggota. Nah, bagian-bagian atau senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam cincin 6 ini ada piridina, quinolina, pirimidina, isoquinolina. Senyawa heterosiklik dengan 6 anggota yang paling umum adalah piridina. Piridina ini sendiri memiliki struktur yang sama dengan benzena, berupa cincin datar dengan 5 atom karbon. Berupa cincin datar dengan 5 atom karbon dan 1 atom nitrogen. Jadi ada 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom karbon dan 1 atom nitrogen. Senyawa piridina bersifat polar karena memiliki 1 atom nitrogen. Jadi piridina ini bersifat polar karena memiliki 1 atom nitrogen yang bersifat elektronegatif, sementara benzena bersifat nonpolar. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, piridina merupakan salah satu senyawa heterosiklik dengan 6 anggota yang paling umum. Nah, senyawa-senyawa lain
ada yang termasuk dalam cincin 6 anggota. Salah satunya adalah quinolina, pyrimidina, isoquinolina, indola, purina, dan karbazol. Dan ada beberapa senyawa-senyawa lain yang juga termasuk dalam anggota cincin 6. Ada penisilin G, kemudian ada nikotin, kemudian ada tiamin atau vitamin B1 juga mengandung cincin 6 anggota. Nah, kemudian heterosiklik aromatik cincin 5. Nah, seperti yang sudah dijabarkan tadi, di sini ada gambar senyawa piridin. Nah, piridin ini bersifat basa, memiliki nilai pKb 8,75, kemudian pasangan elektron dari atom nitrogen disumbangkan ke ion hidrogen. Nah, sementara senyawa yang kedua ini ada pirola. Pirola ini sendiri tidak bersifat basa, memiliki nilai pKb 14. Kemudian cincin pirola memiliki 6 elektron, 2 diantaranya dari pasangan elektron atom nitrogen dengan hanya 5 atom. Jadi nitrogennya punya 2 pasang atom hidrogen. Nah, tiap atom relatif lebih kaya elektron dibandingkan piridin. Nah, reaksi yang dapat terjadi pada senyawa furan, pirola, dan tiofen adalah reaksi substitusi elektrofilik. Nah, reaksi substitusi elektrofilik ini sendiri merupakan reaksi penggantian H positif dengan nukleofil. Nah, nukleofil ini sendiri salah satu diantaranya bisa terjadi melalui reaksi halogenasi, alkalisasi, asilasi, atau sering juga disebut dengan reaksi Friedrich-Krafft. Kemudian ada reaksi nitrasi dan ada reaksi sulfonasi. Nah, kalau kita lihat reaksi yang ada di sini, nah ini adalah contoh reaksi substitusi elektrofilik. Nah, jadi ketika salah satu furan, pirola atau tiofen, nah kebetulan di sini senyawa yang digunakan adalah senyawa pirola. Nah, ketika senyawa pirola mengalami reaksi substitusi dengan nukleofil. Nah, nukleofilnya ini sendiri digunakan ada SO2, ada HNO3. Nah, berarti reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi sulfonasi dan reaksi nitrasi. Nah, reaksi sulfonasi ini adalah reaksi substitusi ketika nukleofil yang digunakan adalah sulfat. Sementara kalau nitrasi berarti menggunakan asam nitrat. Nah, ketika pirola mengalami reaksi elektrofil substitusi dengan SO2, maka akan menghasilkan asam 2 pirola sulfat. Kemudian, ketika pirola bereaksi dengan HNO3, maka akan menghasilkan 2 nitropirola. Nah, kenapa di sini ada tulisan 90%? Ada tulisan 80%. Nah, jadi reaksi substitusi ini bisa terjadi di posisi C kedua, ketiga, keempat, ataupun kelima. Akan tetapi, biasanya reaksi substitusi akan lebih dominan hasilnya pada posisi C2. Atau posisi C2 ini, posisi C2 itu bisa kita sebut dengan hasil dominan atau hasil mayor. Nah, kenapa? Karena posisi pada C2 atau posisi mayor ini lebih reaktif dibandingkan dengan C3. Jadi C3-nya ini bisa kita sebut dengan hasil minor, C2 ini hasil mayor. Nah, apakah bisa masuk ke dalam C3? Bisa.
Akan tetapi reaksinya akan lebih stabil dan lebih reaktif kalau SO2-nya ini bereaksi di C2, sehingga asam 2 pirosulfonat ini hasilnya lebih dominan 90% dibandingkan dengan C3 dan CC yang lain. Nah, hal ini juga berlaku ketika pirola bereaksi dengan asam nitrat. Jadi, reaksi pada C2 itu hasilnya akan lebih dominan atau mayor dibandingkan dengan C3. Nah, kita misalkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, di sini kan kenapa bisa posisi C2 yang mengalami hasil dominan dibandingkan C3. Nah, alasan yang pertama tadi kan karena posisi C2 itu lebih reaktif dibandingkan posisi C3. Atau dengan bahasa yang lebih sederhananya, posisi C3 ini biasanya membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama dibandingkan C2. Nah, artinya ketika pirola bereaksi dengan SO2 di posisi C3, itu reaksinya biasanya agak sedikit lebih lama dan membutuhkan keadaan-keadaan tertentu untuk dapat bereaksi. Sementara ketika pirola bereaksi dengan SO2 di posisi C2, nah maka reaksinya akan cepat terjadi, cepat menghasilkan asam 2 pirosulfonat dengan hasil yang lebih stabil dan reaksinya juga lebih stabil. Nah, secara umum dominasi C2 itu lebih dominan dibandingkan dengan posisi C3, C4, atau C5. Nah, hal ini disebabkan pada struktur resonansi pada bagian intermediate posisi C2 itu biasanya lebih banyak. Perbandingannya itu bisa kita ibaratkan 3:2 dibandingkan dengan posisi C3. Sehingga itu yang menyebabkan kalau reaksi substitusi elektrofilik itu biasanya cenderung lebih mudah bereaksi di posisi C2 dibandingkan posisi C3 atau posisi-posisi yang lain. Nah, selanjutnya adalah urutan kereaktifan terhadap substitusi elektrofilik. Nah, jadi untuk senyawa-senyawa, baik senyawa heterosiklik ataupun senyawa benzen, itu memiliki tingkat kereaktifan yang berbeda-beda terhadap reaksi substitusi elektrofilik. Nah, jadi untuk piridina itu biasanya lebih kurang efektif atau lebih kurang reaktif dibandingkan benzena dan lebih kurang reaktif dibandingkan pirola. Jadi artinya berdasarkan bagian ini bahwa pirola itu lebih mudah atau lebih reaktif terhadap reaksi substitusi elektrofilik dibandingkan benzena dan piridina. Nah, apakah cuma pirola? Tidak. Nah, jadi di bagian senyawa yang mirip dengan pirola tadi itu kan ada furan dan tiofen. Nah, jadi furan, pirola, dan tiofen itu lebih reaktif terhadap substitusi dibandingkan benzen. Nah, kemudian si benzen ini lebih reaktif terhadap reaksi substitusi dibandingkan piridina. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari senyawa-senyawa ini yang paling reaktif terhadap reaksi substitusi elektrofilik adalah pirola, furan, dan tiofen. Nah, kemudian urutan kereaktifan terhadap substitusi nukleofil. Nah, jadi di sini di sebelah kiri ini adalah senyawa benzen atau bisa kita sebut dengan bromobenzena. Kemudian di sebelah kanan ini ada senyawa heterosiklik atau bisa kita sebut dengan 2-bromopiridina. Jadi berdasarkan perbandingan ini bisa kita kategorikan bahwa senyawa 2-bromopiridina ini lebih reaktif terhadap substitusi nukleofil dibandingkan dengan
benzen. Selanjutnya ada cincin porfirin. Nah, cincin porfirin ini sendiri itu merupakan sistem cincin yang terdiri dari 4 cincin pirol yang dihubungkan oleh gugus atau atom C. Nah, ini merupakan struktur dari porfin. Sistem cincin porfirin ini sendiri merupakan satuan secara biologis yang sangat penting khususnya di dalam heme. Komponen hemoglobin yang mengangkut oksigen dan terdapat juga di dalam klorofil A, suatu pigmen pada tumbuhan, dan juga terdapat di dalam sitokrom C, yaitu senyawa yang terlibat di dalam pemanfaatan oksigen oleh hewan. Nah, jadi porfin ini dapat kita temukan di hemoglobin, di dalam klorofil A, kemudian di dalam sitokrom C. Nah, di heme kita bisa lihat bahwa di sini ada struktur porfin di dalam senyawanya. Kemudian di klorofil A juga terdapat porfirin. Di sitokrom juga terdapat porfirin. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam heterosiklik aromatik cincin 6. Nah, heterosiklik aromatik cincin 6 ini ada yang aromatik dan ada yang non-aromatik. Nah, salah satu contoh dari heterosiklik aromatik cincin 6 ini adalah piridina. Jadi piridina ini bentuknya itu tidak simetris, bersifat polar. Nah, kenapa bersifat polar? Karena kekurangan elektron. Kemudian reaktivitasnya lebih rendah. Kemudian reaksi yang terjadi itu biasanya reaksi alkilasi, asilasi negatif, kemudian brominasi, tapi dengan temperatur yang cukup tinggi. Nah, kalau kita bandingkan antara piridina dengan benzen, nah benzen ini bentuknya itu biasanya simetris atau sama. Nah, sifatnya nonpolar, reaktivitasnya tinggi. Nah, reaksi yang terjadi pada benzen ini biasanya alkilasi, asilasi. Kemudian juga mudah terjadi reaksi brominasi. Nah, kalau kita lihat di sini, piridina kekurangan elektron. Nah, kalau di sini kelebihan elektron. Kenapa? Karena satu elektronnya sudah bereaksi dengan FeBr3. Nah, di sini piridina dapat bereaksi dengan bromin seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dapat mengalami reaksi brominasi, akan tetapi harus dalam temperatur yang tinggi. Jadi ketika piridina mau dilakukan reaksi brominasi, atau sering juga disebut dengan reaksi halogenasi. Nah, maka harus dalam temperatur yang tinggi. Salah satunya dalam temperatur 300 derajat Celcius. Nah, ketika direaksikan dengan Br2 atau bromin, maka akan menghasilkan 3 bromopiridina dan bisa menghasilkan 3,5 dibromopiridin. Nah, akan tetapi reaksi yang paling banyak itu terjadi pada 3 bromopiridina. Hasilnya 37%. Nah, ini juga masuk ke dalam salah satu reaksi piridin. Jadi piridin bereaksi dengan HCl. Kemudian toluena bereaksi dengan KMNO4 menghasilkan asam benzoat. 3-metilpiridina direaksikan dengan KMNO4 menghasilkan asam 3-piridina karboksil. Nah, ini merupakan reaksi substitusi nukleofilik. Jadi ketika 2 bromopiridina direaksikan dengan NH3 dipanaskan, maka akan menghasilkan 2 aminopiridina. Jadi
gugus Br ini akan digantikan dengan NH2. Jadi NH3 akan melepaskan satu atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini akan bereaksi dengan Br, menghasilkan HBr. Kemudian NH2 ini tadi akan berikatan dengan atau menggantikan posisi Br. Maka akan menghasilkan 2 aminopiridina. Begitupun dengan 4-kloropiridina. Jadi, si kloro ini akan dilepaskan dan NH3 juga akan melepaskan satu atom hidrogen. Jadi, satu atom hidrogen yang dilepaskan akan bereaksi dengan Cl. Kemudian NH2 yang sudah melepaskan hidrogen tadi akan mengikat dan menggantikan posisi Cl di piridina. Nah, substitusi ini berlangsung paling gampang pada posisi 2, diikuti posisi 3, tapi tidak pada posisi 3. Jadi, untuk piridina itu reaksi substitusinya akan lebih mudah berlangsung atau terjadi pada posisi 2 dan posisi 4. Nah, selanjutnya ada quinolin dan isoquinolin. Jadi, quinolin ini adalah suatu heterosiklik atau suatu senyawa heterosiklik yang memiliki cincin terpadu yang memiliki struktur serupa dengan naftalena. Akan tetapi, dibedakan oleh adanya atom nitrogen pada posisi 1. Nah, jadi perbedaan quinolina dengan naftalena itu hanya pada satu unsur N yang berada di posisi 1 dalam senyawa quinolin. Nah, kemudian isoquinolina ini sendiri adalah isomer posisi dari quinolina yang memiliki atom nitrogen yang berada di posisi 2. Jadi sebenarnya quinolin dengan isoquinolin ini adalah unsur yang sama, akan tetapi isoquinolin ini merupakan isomer posisi dari quinolin. Kalau quinolin tadi kan posisi N-nya itu ada di posisi 1, sementara isoquinolin atom nitrogennya berada di posisi kedua. Nah, kemudian quinolin dan isoquinolin ini sendiri merupakan senyawa basa lemah. Nah, bisa kita lihat bahwa quinolin ini memiliki nilai pKb 9,1. Sementara isoquinolin memiliki nilai pKb 9,6. Kemudian, reaksi substitusi itu biasanya untuk quinolin dan isoquinolin terjadi pada posisi 5 dan posisi 8. Jadi, ketika isoquinolin mengalami reaksi substitusi, baik menggunakan asam nitrat ataupun asam sulfat, nah reaksi yang mudah terjadi itu berada di posisi 5 atau posisi ke-8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lebih mudah mengalami atau dialami di posisi ke-5 dan posisi ke-8. Nah, apakah memungkinkan untuk terjadi di posisi yang lain? Mungkin, tapi tidak lebih reaktif. Lebih reaktif atau lebih mudah terjadi di posisi 5 dengan kemungkinan 52% dan posisi 8 dengan 48%. Begitupun dengan isoquinolin. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi pada posisi ke-5 dan posisi ke-8. Nah, selanjutnya, senyawa heterosiklik aromatik dengan cincin terpadu itu, contoh yang lainnya itu ada quinolin, isoquinolin, ada indola. Nah, sifat kimia dari senyawa elektrofilik ini sendiri dapat mengalami reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Kemudian, quinolina dan isoquinolina ini lebih mudah mengalami reaksi substitusi elektrofilik dibandingkan dengan piridina. Akan tetapi lebih sulit dibandingkan dengan benzen. Kemudian, indola ini sendiri lebih mudah mengalami reaksi substitusi elektrofilik dibandingkan benzen, akan tetapi lebih sulit dibandingkan dengan pirola. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini tentang senyawa heterosiklik. Semoga membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami
lebih mudah mempelajari tentang senyawa heterosiklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.